Ketemu lagi dengan gue, mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah mantan Indigo. Kali ini gue kembali lagi bersama istri gue tercinta. Alhamdulillah istri gue juga sehat. Baru selesai beres-beres rumah dan ada cerita yang mau dibagi katanya buat sobat mantan Indigo. Mau cerita apa nih Bun buat sobat mantan Indigo nih kali ini nih? Cerita lama ya. Mm-mm. Waktu kita usaha fried chicken. Ya, yang fried chicken ya waktu itu ya. Iya. Nah, waktu itu kejadiannya nih, kita udah lama kan ya buka ayam fried chicken itu mungkin udah 2 bulanan ya. 2-3 bulan. Iya, awal-awal ya. 2 Iya, bulanan 2-3 ya. bulan apa ya. Nah, waktu itu siang-siang aku lihat bapak-bapak jalan nih. Waktu itu hujan. Udah agak deres ya. Jadi dia lewat gitu nggak pakai sendal. Aku perhatiin kan, kok kayaknya ada yang aneh nih orang hujan-hujan gini jalan dari arah yang kalau arah sana tuh ujung ya, dari arah ujung Sebelah tuh kanan, sebelah kanan rumah lah ya. daerah kan jauh banget kalau dia nggak pakai sendal ya. Terus aku pikir orang mana ini dia nggak pakai sendal, dia jalan. Pas lagi dia sampai di pintu rumah kita yang ada gerobaknya ayam itu, dia apa namanya ngerokok dibuang begini masuknya gitu sambil, tapi dia ngerokok bukan biasa aja gitu ya kalau ngebuang gitu ya. Nih gitu loh di atas sendiri kelihatan jelas nggak Bun? Iya kelihatan jelas. Cuma saat itu aku hafalin aja tuh mukanya. Karena aku udah mulai curiga kan. Orang mana nih? Gitu. Lihat mukanya nih, harus lihat mukanya nih gitu. Waktu itu aku kepikirannya. Udah gitu dia lewat lah, udah selesai dari situ. Cuma aku aneh nih, kayaknya ada yang aneh gitu aja sih. Nah dari situ nggak lama kamu mulai sakit. Mulai sakit tuh yang kamu udah nggak kuat nih gitu. Kamu pulang dari luar. Aku waktu itu lagi pas bapak-bapak itu lewat, kamu kan jaga ya di depan. Akunya sendiri di mana sih waktu itu? Kamu lagi nggak di rumah? Iya ada bapak-bapak itu lewat gitu loh. Iya kamu lagi nggak di rumah, kamu lagi ngurus bahan kaos. Oh bahan kaos ya waktu itu ya. Udah gitu, kamu berasa sakit banget gitu ya. Udah nggak kuat nih kata kamu gitu. Kenapa ya? Kenapa? Iya ini aduh. Panggilin temennya papa aja dah. Aku udah nggak kuat ini dah. Kamu bilang gitu. Coba dah minum dah. Bacain doa dah gitu. Ya udah aku bacain. Udah aku kasih minum ke kamu. Terus kamu muntah-muntah. Gak berhenti itu kamu sampai udah nggak kuat dah, cepetan dah gitu. Waktu itu gue emang setelah yang ada hujan itu, gue pikir gue sakit tuh. Aku pikir aku sakit flu biasa Bun awalnya ya kan, sempat kehujanan kan habis ngurus bahan nama jahitan. Di 1-2 hari kok sakitnya makin parah gitu. Jadi terutama tuh di daerah pinggang sama daerah segitiga kita lah gitu. Itu wah udah nyeri, terus apa ya, orang Sunda mah bilang peres gitu, tapi ya kayak kulit digesek gitu loh ya, peres gitu. Terus kalau tidur itu tiap setengah jam pasti kebangun, pokoknya ya nggak enak banget lah badan. Sampai kan waktu itu minta ke kamu ya bikinin air doa gitu. Nah saat istri gue bikinin air doa buat gue, itu tuh gue inget kok dibikinin satu mau kecil gini. Nah gue nih minum segini nggak nyampe habis nih sobat mantan Indigo. Tapi kontan tuh langsung begitu gue selesai minum, itu keluar lagi tuh air, malah jatuhnya 3 kali lipat dari yang gue minum, jadi kayak air terjun gitu loh dari rumah tuh, wah gitu. Aku panik tuh kamu begitu.
wah, kayaknya kesakitan banget. Iya, itu di perut, dada, kayak ada yang bergejolak lah gitu di dalam. Selain gue muntahin lagi tuh air sampai 3 kali lipat, sampai jongkok-jongkok gitu kan, karena diafragma gue juga ngerasa, ulu hati ini ngerasa ketarik gitu. Akhirnya ya minta tolong istri gue buat ngubungin temennya bapak gue, yang memang dia punya kemampuan buat biasa ngobatin orang ya bun, gitu kan. Ya alhamdulillah juga saat itu orangnya ada di rumah ya, jadi Iya. malam bisa langsung datang ya. Ya datang itu ya kondisinya ya Sore ya dia sore ya datang. datangnya ya. Iya. Ya Nggak lama pokoknya karena kamu udah nggak tahan gitu. ya datang bareng bapak gue ya, dengan kondisi namanya orang tua ya, ngeliat anaknya sakit. Ini kenapa gitu, akhirnya dipegang lah gitu, didoain, terus di apa namanya ya bunda, Dipijat, diurut. dipijit ya, diurut ya, benar diurut. Diurut. Tapi bukan daerah sensitif yang segitiga pengaman gue nya maksudnya, tapi di punggung, di pinggang bagian belakang, terus apa ya kayak orang urut biasa lah, tapi saat yang Kaki kali ya, paha. kaki ya paha, tapi saat di paha sama pinggang tuh waduh, Teriak-teriak. sakitnya bukan main. Gue sampai teriak-teriak, dibilang, kalau dibilang keceklek ya nggak kayak begitu rasanya, dibilang kecetit atau salah urat ya, pokoknya lebih dari itulah gitu. Ya. Terus ada cerita dari bapak itu kan, kalau ini tongkat ini, dia Oh nggak ada iya, tongkat iya. ini. Dia bilang kalau nenek-nenek bertongkat gitu. Dan aku ingat karena beberapa waktu hari sebelumnya, waktu hari libur itu kakakku kan sempat main ke sini. Dia sempat bilang, oh gue lihat ada di samping gerobak lo ada nenek-nenek pakai tongkat gitu ya. Terus gue lihat tuh dia di luar situ, terus dia tuh pas lagi udah maghrib itu, lah gue lihat kok dia ada di dalam rumah. Astagfirullahaladzim, pikir ya berhasil masuk dia nih gitu. Terus aku nggak pernah berpikir kalau dia bakal masuk terus ganggu kamu gitu, masuk ke kamu gitu kan ya udah yang lewat aja gitu kali ya. Iya. Terus makanya pas lagi Pak itu bilang gitu, aku langsung keingetan kakakku itu cerita itu, loh berarti ini yang dilihat kakakku ya, gitu. Ya akhirnya sih teman bapak gue ngejelasin, ini sih kayaknya nih diisengin karena persaingan bisnis gitu. Ya gue sendiri juga nggak terlalu ngeh bisnis apaan gitu, karena kan untuk ayam fried chicken itu gue juga pemain yang sangat baru gitu, dan jualan gue juga nggak banyak-banyak amat, sehari itu kurang lebih paling kan 3 ekor paling banyak. Masih baru 2 bulan. Baru 2 bulan ya kan, baru 2 bulan jalan. Ya dijelasinnya kayak begitu, akhirnya ya gue mikir, wah kok begini banget ya ternyata persaingan bisnis, yang gue pikir nggak sebegitu apa rapetnya ya untuk ayam fried ternyata kayak begitu gitu. Iya, si bapak itu juga bilang kan, ini ciri-cirinya nih pernah lewat nih depan kamu jualan. Oh iya benar-benar gitu. Benar ya. Kita sih nggak nanya ya, cuma bapak itu cerita sendiri kalau orang yang ngirim itu dia cara mengirimnya dengan rokok, asap rokok. Iya, dia jalan nih waktu hujan-hujan, langsung aku, apakah yang aku lihat itu? Terus karena waktu itu bapaknya kan lagi sakit, kita nggak jualan ya, berhenti jualan. Akhirnya aku coba beli ayam lah. Karena anak-anak emang seneng sebenarnya. Emang pengen makan ayam itu. Ayam gitu tepung kan. Kalau dulu ya anak-anak kan udah kayak apa ya? Ya sehari-hari ya karena jualan itu juga, akhirnya anak-anak ikutan deh favoritnya bocah-bocah kalau buat makan. Aku beli tuh sama anak-anak. Emang itu aku suka beli ayam di situ sebelum-sebelumnya. Terus aku beli
bapak-bapak yang ngelayanin. So aku pikir ini kayak orang yang waktu itu lewat. Oke. Jadi maksudnya, jadi kamu biasa beli ayam di situ sebelum kita jualan Sebelumnya nih. kita beli ayam di situ karena enak. Iya, terus yang ngelayanin sebelumnya bukan dia gitu. Iya, bukan. Oh. Punya itu dia. Pegawai. Iya, Iya. biasanya anak cowok pegawai gitu kan. Nah, pas lagi kemarin aku beli sama anak-anak itu, aku lihat bapaknya itu yang jualin. Yang ngerokok. Iya, yang aku lihat ngerokok itu. Kan dia agak botak gitu kan rambutnya. Ya kalau botak sih nggak ada rambutnya, Bun. Nah, maksudnya ada rambut tipis-tipis gitu kan. Tipis sih. Iya, terus badannya kecil gitu. Ya, aku pikir, si bapak ini gue gitu. Dia enggak ya kalau aku beli di situ. Kalau aku orang yang jualan ayam juga gitu. Karena dari gelagat-gelagatnya sih dia lagi saat ngelainin kamu tuh kayaknya salah tingkah gitu maksudnya. Gitu, yang kayak nggak suka apa gimana gitu ya. Ya cuma aku cek aja. Karena aku emang beneran pengen beli ayam ya. Udah gitu udah tuh aku pulang bawa ayamnya. Terus kamu juga udah sembuh ya? Ya udah jauh agak mendingan lah dibandingin saat awal-awal gitu ya, nyerinya itu udah berkurang. Ya jadi kayak nyerinya orang sakit biasa gitu, bukan nyeri yang kayak kemarin gitu, Bun. Iya. Aku juga pernah pas lagi bangun malam nih, kan sholat. Selesai sholat tuh, aku lagi berdoa gini, kan mataku tertuju ke depan ya. Iya, pasti ke arah depan lah, ya. Depannya kan itu ada jendela. Pas lagi aku ngadepin jendela gitu, aku lihat ada cahaya merah gitu, bola cahaya merah. Gede kayak maksudnya? Bola kan ada bola sepak, ada bola tenis. Bola apa tuh ya namanya, bola pingpong ya? Pingpong apa bola golf ya? Ya baru segitulah kan? kurang lebih ya gedenya. Terus aku lihat, aku penasaran ini dari cahaya apa orang main center gitu kan, ada kan? Oh ya ada. Nah, soalnya itu bolanya gerak-gerak gitu warna merah. Oh bergerak gitu deh. Karena aku sebut bola karena dia bulat ya. Bulat iya. Aku buka tuh, aku samperin kan begitu, aku buka jendelanya gitu. Aku buka, terus aku lihat bolanya masih gitu cerah gitu. Jelas Bun, kelihatan Bun bolanya. Iya jelas. Aku lihat bola itu, terus kayak ada suara-suara orang lagi ngobrol. Aku pikir tetangga kali ya ngobrol. Tapi aku mikir lagi, tapi kan ini jam 3:30 ya. 3:30 jam 3 aku nggak salah ya. Karena jam segitu kan. Apa udah bangun? Ya mungkin udah bangun kali ya. Terus aku nengok gini, gelap tuh, suasananya masih gelap. Sedangkan lampu kamar juga gelap nih. Aku nggak nyalain lampu. Aku lihat gelap. Tapi aku lihat ada 3 orang pakai baju putih-putih. Tapi gelap itu gelap ya. Jadi aku nggak begitu enggak sama wajahnya, samar-samar aja itu kelihatan 3 orang. Mereka ngobrol gitu, gak kedengeran. Nah kedengeran sama aku. Sambil kayak ngobrol, sambil kayak nunjuk ke arah bola itu. Terus aku pikir, apa yang diobrolin sih? Aku mencoba mendengar ya. Ini bukan tetangga ini, yang aku lihat tuh apa gitu. Aku nggak terlalu pusingin saat itu karena takut aja, takutin ini bukan tetangga. Karena tetangga kan ada tembok. Jadi dia tuh di antara tembok itu, sebelum tembok malah kan, karena aku lihat dia. Jadi di tengah-tengah. Jadi kayak tembok. Itu kayak dunia lain gitu ya. Udah dunianya udah beda kan yang aku lihat ya. Hitungannya kamu berani juga Bun, orang ya sampai mastiin tuh bola bergerak kiri kanan, nggak langsung ada ini nih merah-merah bola takut gitu, enggak ya malah enggak ya, karena aku penasaran. Aku penasaran apaan ya ini suara, ini suaranya yang tadi nih ngomong apa sih mereka gitu kan. Nggak jelas suaranya, nggak jelas, cuma ngomongin bola itu. Terus aku ngeliat ke bola lagi. Pas aku lihat ke bola masih begini gerak-gerak gini kan, bolanya mau nyamperin aku. Baru deh aku takut. Aku langsung tutup jendela, aku udah mikir nih, aku mau bangunin kamu apa aku tidur aja lagi ya gitu.
Ya udah saat itu kepikiran cuma aku mendingan tidur deh kalau aku geraknya keluar kamar gitu, gerak ke ruangannya sebelahnya, karena kan kamu di ruangan sebelahnya. Nah, itu waktunya bakal lama Ya gitu. pasti lebih lama kan ada buka Takutnya aku pintu. takut Iya. dikejar. Aku takut dikejar. Habis itu ya udah aku buru-buru tidur aja. Langsung aku pakai selimut gitu kan. Ya Allah, aku berharap itu cepet-cepet subuh gitu. Tapi alhamdulillah pas dia nyamperin, bolanya nyamperin, terus kamu nutup muka lah ya mas selimut sambil berdoa tuh nggak kerasa bolanya itu ngedeket gitu enggak ya? Enggak, aku udah yang berdoa aja, nggak tahu aku. Udah nggak tahu lagi apa-apa. Udah nggak ada rasa apa-apa. Aku udah ketakutan aja, tidur gitu loh. Sambil berdoa, sambil tidur cepet gitu. Karena mau bangunin kamu takut lama gitu. Ya. Takutnya kamu nggak bangun apa gimana? Iya. Terus alhamdulillah tuh setelah beberapa hari akhirnya gue fit lagi gitu badan. Dan akhirnya ngebuka lagi ya bun. Ya sablon, kaos, sama ayam fried chicken itu gue buka lagi. Nah tapi yang gue heran itu di awal-awal gue buka kok sepi gitu loh. Jadi kayak gue itu gerobaknya nggak kelihatan gitu. Padahal nih biasanya nih sobat mantan indigo ya walaupun 3 atau 4 orang tuh kalau pagi-pagi tuh ada aja yang beli tuh karena saat itu tuh gue jualan tuh jam 6 gue udah bukan cuma masak ya tapi ayam itu udah mateng. Yang pertama, yang keduanya gue saat itu udah nyiapin nasi padahal pedagang-pedagang fried chicken yang lain tuh belum ngetren tuh kayak sekarang tuh ada ayam tapi ada nasi juga. Gue disiapin tuh nasi udah dibungkus rapi. Jadi kebanyakan itu kalau yang pagi beli itu ya beli buat bekal anaknya sekolah atau saat dia mau pergi kerja, cuman nggak sempat masak di rumah. Ya waktu itu tuh bun, 1, 2, sampai 3 hari malah. Kok yang beli palingan 1 gitu kan. Nah keanehannya itu akhirnya gua tahu ada pembeli. Jadi nih ibu-ibu tiba-tiba datang mukanya agak kesel nih bun. Datang mukanya agak kesel kan dia kita jualan gak tahu apa-apa orang kesel kenapa apalagi ada masalah sama orang terus langsung ngomong pak ini dari tadi saya muter udah sampai 4 kali nih pak ini yang kelima nih saya baru ngelihat gerobaknya bapak padahal sebelumnya nih emang tiap saya nganter anak saya sekolah oh ini besok buat bakal sekolah nih tapi hari ini kok nih saya baru yang kelima nih pak gerobak bapak baru kelihatan. Emang bapak beneran baru buka nih? Kan biasa bukanya pagi pak. Ya, gue juga rada heran tuh. Aku juga rada heran dah maksudnya. Iya. Orang buka dari pagi jam 6 kalau nggak salah kan tuh ibu-ibu lewat sekitar jam 7 apa? Jam 7 kurang deh. Ngomong kayak gitu, perasaan gue buka dari pagi. Emang sih dari pagi nggak ada yang beli saat itu. Ya ibu-ibu itu yang pertama pecah telur tuh. Apa ada hubungannya sama yang kejadian kemarin gitu kan mikirnya yang ada asap-asap rokok itu terus jadi begini jualan sepi apa emang gua terlalu masuk gerobaknya gitu cuman agak aneh juga sih itu kan ya kalau kayak gitu ya waktu itu pas kamu beli ayam buat anak-anak tuh bun yang kamu ngelayani itu bapak-bapak yang tersangka deh ya yang ngasih rokok kamu cerita nggak sih ke aku bun? Cerita apa sih langsung aku ceritain ke kamu tadi yang jualan itu aku lihat bapak-bapak yang waktu itu ngerokok lewat depan rumah nggak pakai sendal ya. Oh iya, karena aku apal banget mukanya. Karena kan yang mau punya wajah kayak dia kan cuma itu doang. Cuma dia doang yang di mana-mana. Ya maksudnya aku nggak pernah lihat wajah-wajah seperti itu lagi sebelum dan sesudahnya gitu. Aku bilang sama kamu, apa dia ya? Kamu bilang, ya kita nggak tahu ndak gitu. Oh iya, gue berusaha nenangin istri gue tuh. Ya mukanya mungkin kebetulan aja kali sama gitu bun ya.
Sampai pada akhirnya kita tuh rata-rata Kita semua sakit ya kita serumah. sakit ya akhirnya semua Iya. ya. Itu udah kayak sampai tulang-tulang, kayak flu tulang gitu, Iya, nyeri-nyeri. iya, benar. Itu serumah sakit sampai guru pas lagi anak-anak tuh datang apa jenguk Mm-mm. jengukin anak-anak kita yang sakit. Mm-mm. Nah, itu tuh aku ingat banget. Oh ya kita sakit semua itu. Habis dari situ kita kan udah yang nggak kuat lagi buat jualan. Oh iya, benar. Jadi ya gue sendiri ngadepin kondisi itu bingung ya, sobat mantan indigo ya. Kok bisa begini banget nih sakit? Ya awalnya memang sangkain sakit flu tulang atau hal lain lah. Ya gue sama istri akhirnya ya udah coba deh kita berdoa deh Bun nih, kasihan anak-anak gue waktu itu masih kecil, masih TK ya, masih TK. Terus ya kita berdoa deh nih biar ada apa sih, eh, emang beneran kita sakit atau emang ada hubungannya dengan hal yang kemarinan itu gitu. Lumayan lama ya Bun, hampir Iya, seminggu ya kita sakit ya, ya bener-bener sakitnya gitu. iya, benar-benar sakitnya. Sampai pada akhirnya uh, gue sendiri juga agak lupa ya suatu mantan indigo ya, itu ada kayak bayangan atau dalam mimpi gitu Bun, Hmm? kok kayaknya emang bener dari hal yang kemarin tuh. Oh gitu. Gimana Mm-mm. bayangannya mimpinya? Jadi kayak ya kejadian yang kamu cerita tuh, ngerokok atau orang, tapi Oh, muka orang itu kelihatan jelas sama aku gitu Bun. hmm. Nah, gua kan bukan tipikal orang yang gampang percaya nih ya, sobat mantan indigo, terhadap ihwal mimpi atau apa. Ya akhirnya gue beli ayam tuh ke tempatnya si tersangka ini nih, tersangka ya buat gue ya. Di sana emang gerobaknya banyak kan, karena dia memang udah ada cabang-cabang atau gerobak itu di beberapa minimarket sekitaran rumah gue gitu. Gue beli dan saat itu beli yang ngelayanin pegawainya Bun. Hmm. Ya gue penasaran kan, terus gue beli, ya udah deh, gue pergi, tapi gue balik lagi tuh Bun Oh ke gitu. situ, iya, balik lagi, cuman nggak lewat di depan persisnya dia, jadi depannya ada jalan raya ya, jadi Hmm. agak jauh. Nah pas aku lewat, ya ada tuh si bapak-bapak itu keluar kan, dia Oh, bilang, wah ini mah bener nih, suspek gue nih gitu kan. Aduh ya emosi lah istilahnya saat itu, tapi berpikir jernih juga, wah nih kalau diributin buat apa gitu, malah ada fisik kita nggak punya bukti gitu kan. iya. Akhirnya gue pulang lagi sambil bawa ayam, emang anak gue juga emang seneng, sebenarnya anak gue tuh seneng sama ayam, anak Iya, kita enak seneng Bun sebenarnya ya, enak. ayamnya enak gitu. Pulang, cuman bilang sama istri gue, Bun minta doanya deh nih, insya Allah eh, aku mau ntar malam berdoa sama Allah nih untuk masalah yang kita itu ya Hmm. gitu. Gue akhirnya udah buruan deh tidur lebih cepat gitu. Oh gitu. Tidur lebih cepat. Kalau nggak salah tuh aku mulai jam 10 malam deh. Jadi gue tuh mulai bukan yang aneh-aneh ya, sobat konten ini gue ya. Jadi gue mulai sholat hajat, terus banyak bersolawat saat itu, membaca kalau nggak salah surat Ar-Rahman sempat, terus Yasin, sampai kurang lebih kalau ingat sampai jam 12 lewat jam 12 gue lanjut tahajud lagi. Ini sih bukan maksudnya gue pamer ya sobat mantan indigo, tapi ya inilah tahapan yang gue lewatin buat supaya keluarga gue ini sehat lagi gitu. Nah di ujung tahajud itu akhirnya gue berdoa gini, ya Allah, apabila memang ada benda gaib atau kiriman-kiriman gaib ke keluarga saya, mohon dikembalikan deh kepada pengirimnya, mohon dikembalikan kepada yang haknya, karena ini bukan hak aku tapi haknya yang punya, yang mengirimkan gitu.
kepada yang punya ya. Iya, kepada yang punya, karena kan bukan punya kita, Bun. Kan dia yang bayar ke dukun. Emang harus gitu ya. Jadi punyanya dia gitu. Aku berpikir saat itu Emang kan. hanya itu caranya ya. Ya, aku sih biasanya begitu kalau nolongin orang juga ya Oh, mau dikeluarkan dan dikembalikan pada yang haknya gitu. Saat itu aku berdoa kayak begitu. Ya udah gue tidur tuh nemenin sama anak istri gue karena tetap khawatir ada apa-apa, terutama anak-anak ya karena masih kecil banget. Tapi gue juga nggak lepas khawatir sama istri gue karena kita semua sakit pada saat itu ya. Nah besoknya nih sobat mantan indigo, wallahu alam, doa gue sama istri gue sama keluarga gue lah yang ngelihat gue sakit itu kayak diijabah sama Allah. Jadi pagi itu gue lewat ke tempat yang jualan. yang jualan ayam. Nah saat itu aku lewat tuh Bun, Ya. itu rumahnya penuh tuh sama gerobak-gerobak yang dari minimarket. Oh. Kan biasanya cuma ada 2 ya, Iya, gerobak di biasanya sana. Cuma ada atau 2 dia doang ya. atau 1 gitu kan. Tapi saat itu tuh agak banyak tuh sobat mantan indigo tuh. Ya gue nggak mau berprasangka ya Bun, nggak mau berburuk sangka. Ya akhirnya gue keliling tuh Bun. Ngelihat yang minimarket biasanya ada gerobak dagangannya dia. Oh, iya, keliling. Iya keliling. Oh iya bener nggak ada. Ke tempat yang lain. Oh nggak ada nih. Ada kan lumayan banyak ya waktu itu ya, hampir tiap minimarket itu ada ya dia. Ada dia padahal ya. Oh berarti bener nih ditarik-tarikin semua gitu kan. Udah akhirnya gue pulang ya bawa sarapan buat anak-anak sama istri gue. Sampai habis asar masih penasaran kan itu kenapa gerobak pada ditarikin, apa emang dicat gitu tadinya, apa mau ada briefing atau gimana gitu. Ya udah penasaran, muter lagi deh tuh ke tempatnya si suspek kita ini istilahnya ya. Bapaknya ada? Nah pas sampai di rumahnya itu udah kosong semua. Oh, dia lagi jualan nggak? Nggak ada. Oh, nggak jualan. Jadi ya? udah pindah semuanya. Oh, jadi itu hari gerobak yang sama. di hari yang sama. Jadi malamnya berdoa gitu ya, karena ya bukan aku aja sih sebenarnya yang berdoa. Kamu pasti berdoa, orang tua gue juga pasti berdoa ya sobat mantan indigo. Tapi ya gue ceritain ya, aku berdoa saat itu, malam itu, besok paginya itu gerobak langsung udah kumpul di depan rumahnya. Sore habis asar, ingat banget karena habis sholat asar langsung keliling tuh karena kepo banget gitu kan. Bener gak nih, jangan sampai gue seuzon nih gitu berdoa sama Allahnya kan. Ternyata sampai rumahnya itu udah nggak ada semua, satu pun gerobak itu nggak ada. Oh gitu. Iya, dan ada tulisan dicantolin dikontrakan rumahnya. Cepet juga ya. Tapi kita lumayan lama ngalamin penyakit sakit-sakitannya ya. Iya, wallahu alam sih istilahnya, nggak mau curiga, tapi kok pas ya gitu, nggak mau seuzon. Tapi waktu itu kita udah nggak jualan lagi ya. Iya, kita akhirnya gue nggak mutusin jualan ya sama istri karena setiap buka satu sepi banget jadinya dan kok badan pokoknya habis jualan itu badan nggak karuanan dah gitu. Sakit gitu. Udah sakitnya luar biasa. Tapi kalau kita nggak jualan normal-normal aja gitu ya Bu. Jadi gue kayak trial and error nih. Nggak gue sama istri gue main asal tuduh gitu ya. Jadi coba kita jualan nih. Sakit. Besok kita paksa jualan, tambah sakit. Jadi besoknya kita istirahat deh nih sehari. Seger. Ya udah seger enak nih. Kita jualan lagi, besoknya lagi. Ya, sakitnya sakit sepi. Jadinya ya kalau untuk secara bisnis ya nggak menguntungkan gitu kan. Gitu juga nggak ngerti sebenarnya dia pakai apa gitu loh maksudnya. Media apa. Ya selain asap ya. Nenek-nenek bertongkat. Nenek bertongkat kah gitu kan. Sampai segitu teganya. Kita sekeluarga loh ya Bun ya. Iya. Bukan cuman gua aja gitu, tapi anak istri gue juga disikat juga gitu loh.
bukan cuma sekedar dagangan gua nggak Tapi waktu itu kan kita kepikirannya bukan dari ayam juga ya, dari sablon juga dari ya. sablon juga, karena alhamdulillah saat itu emang kita sablonan sama jual kaos kita lagi rame Rame. ya bun. Awalnya ya begitu, hanya apa karena jadi dua ya, tapi ternyata istri gue ini mastiin emang si bapak itulah ya yang jualan Iya. itu. Dia bilang pelaku, ya anggaplah pelaku gitu loh. Tapi kalau disuruh dibuktiin dengan fakta, mana buktinya? Ya nggak bisa kita buktiin gitu kan. Ya, yang aku lihat itu. Ya kan bang, jatuhnya cuma saksi, nggak yang Ah, ada apa nih ngelempar batu gitu kan. Dan kamu sendiri waktu itu. jadi nggak ada yang Nggak saksi ada lain. yang saksi lain gitu kan. Istilahnya. Ya alhamdulillah sih setelah itu sehat ya. Punya anak-anaknya juga ya. Iya, sehat. Alhamdulillah sehat. Walaupun nantinya ada aja lagi yang kejadian. Jadi gini sobat mantan indigo ya, kenapa gue suka, gue bilang gue ini segmen serunya jadi istri mantan indigo, karena istri gue ini sangat sabar ngedampingin gue. Jadi selain kejadian yang masalah ayam itu, ternyata dengan ramenya langganan gue sablon kaos ya bun, dan jualan kaos gue, ada masalah baru lagi di sana malah yang kurang lebih parah ya, hampir sama tapi ya begitu ya bun ya. Iya, sama bikin sakit juga Sampai ya. bikin sakit juga ya, tipis-tipis lah bedanya antara sehat, sakit, dan maut. Ya itu mungkin akan kita bahas ya bun ya di berikutnya. Ini bunda ada pesan atau kesan apa nggak nih bun dari kejadian yang kita alamin waktu itu buat sobat mantan indigo nih, biar sobat mantan indigo juga ini jadi hati-hati atau waspada deh kalau ngadepin masalah atau yang mencurigakan kayak yang bunda hadapin. Nggak lepas cikir ya, nggak lepas cikir sama nggak lepas berdoa. Gitu aja sih, nggak lepas. Ya nggak lepas dari ibadah, nggak lepas dari mengingat Allah, semuanya begitu. Termasuk saat menghadapi ketakutan gitu ya. Iya, terus semuanya tuh harusnya udah ikhlasin aja. Kalau emang Allah udah takdirin kita dibegituin sama orang, ya udah ikhlasin aja. Itu sih. Ya jadi begitu sobat mantan indigo, bahasa gue itu ikhlas, berserah diri. Kalau bahasa orang keren sekarang nothing tulus, ya udah emang semuanya ini punya Allah gitu bun ya. Yang kita punya ya Allah yang ngasih. Apa yang terjadi pada kita udah pasti tentuan Allah gitu ya Anda. Dan jangan lupa subscribe channel gue ini untuk mengikuti kisah gue yang tentang permasalahan di sablon kaos gue selanjutnya. Salam mantan indigo.